dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang etika bisnis untuk ujian akhir semester 1 mata kuliah etika bisnis. Dosen pengampu Bapak Abdul Samsumar, Magister Pendidikan, Universitas Pancasakti, Bekasi. Oke, ini agenda saya yang akan saya presentasikan. Pertama, konsep keadilan dalam berbisnis. Yang kedua, etika profesi dan konsep dasar keadilan dalam bisnis. Yang ketiga, persaingan usaha dan larangan dalam bisnis. Dan yang keempat yaitu relevansi antara etika dan bisnis. Oke, yang pertama yaitu konsep keadilan dalam bisnis. Keadilan berasal dari kata adil. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Menurut Adam Smith, yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti, yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antar satu orang atau dengan pihak lain. Lanjut, yang kedua yaitu etika profesi dan konsep dasar keadilan dalam bisnis. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya karakter atau watak kesusilaan. Etika berkaitan dengan konsep dan keyakinan individu atau kelompok dalam melakukan suatu hal, apakah itu benar atau salah, baik atau buruk. Untuk dapat memahami etika profesi, sebaiknya dipahami juga tentang profesi dan profesionalisme. Profesionalisme adalah petunjuk atau kualitas yang menunjukkan karakteristik dari sebuah profesi. Ibrahim Patnam, tahun 2018. Etika profesi memberikan arahan tentang bagaimana anggota dari sebuah pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan juga hendaknya menjadi kebiasaan yang dapat dipertahankan. Yang ketiga, keadilan dalam bisnis. Dalam dunia bisnis, penting untuk menciptakan keadilan sehingga bisnis dapat berjalan lancar dan sustain. Keadaan dalam bisnis dapat diciptakan apabila masing-masing pihak dalam hubungan bisnis tersebut melakukan hal-hal yang sesuai dengan etika dan nilai moral yang telah ditanamkan dalam masing-masing etika profesi. Adapun prinsip keadilan bisnis yaitu adanya prinsip kejujuran, adanya prinsip integritas moral, adanya prinsip kesetiaan, adanya prinsip saling menguntungkan, dan adanya prinsip keadilan. Lanjut ke persaingan usaha dan larangan dalam bisnis. Persaingan bisnis adalah istilah yang sering muncul dalam berbagai literatur yang menuliskan perihal aspek hukum persaingan bisnis. Persaingan berasal dari bahasa Inggris yaitu competition, yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan, dan kompetisi. Persaingan adalah ketika organisasi atau perorangan berlomba untuk menciptakan tujuan yang diinginkan seperti konsumen, pangsa pasar, peringkat survei, atau sumber daya yang dibutuhkan. Secara umum, persaingan bisnis adalah perseteruan atau rivalitas antara pelaku bisnis yang secara independen perusahaan mendapat konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik pula. Persaingan dalam bisnis mendorong pembisnis meningkatkan efisiensi dan kualitas produk untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain dan pelanggan merasa puas dengan produk tersebut. Selain itu, persaingan usaha memiliki pengaruh positif terhadap pengembangan kreativitas sumber daya manusia untuk menggunakan sumber daya yang ada secara optimal dan menghasilkan barang-barang yang bernilai tinggi dengan harga yang kompetitif. Ya, lanjut ke referensi antar etika bisnis, yaitu pada umumnya tujuan didirikannya bisnis atau perusahaan tidak hanya profit oriented semata, namun secara keseluruhan tujuan didirikannya perusahaan meliputi profit, pengadaan barang atau jasa, kesejahteraan pemilik, faktor produksi dan masyarakat, full employment, eksistensi perusahaan dalam jangka panjang, kemajuan atau pertumbuhan, prestis dan prestasi.
proses pencapaian tujuan perusahaan melalui pengelolaan sumber daya ekonomi secara optimal bagi para pemilik SDE atau faktor-faktor produksi dan masyarakat pada umumnya. Para pemilik faktor-faktor produksi tersebut memperoleh manfaat dari nilai ekonomi secara layak. Bertitik tolak dari usaha pencapaian tujuan-tujuan tersebut, maka tentunya proses pencapaian tujuan perusahaan melalui pengelolaan sumber daya ekonomi secara optimal harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan dan kemanfaatan bagi para pemilik sumber daya ekonomi atau pemilik faktor-faktor produksi dan masyarakat. Oke, terima kasih. Thank you. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.